Guru Indonesia, guru bahagia, dan guru yang mulia. Setelah kita mempelajari langkah pertama dan kedua dari komunikasi empati, yang pertama adalah bagaimana Anda mengerti sebelum ingin dimengerti, dan yang kedua adalah bagaimana Anda memiliki komunikasi cinta, mencintai profesi Anda sebelum Anda berbagi cinta berikutnya. Dan yang ketiga adalah komunikasi empati spiritual. Sesungguhnya kehidupan kita sedemikian terbatas. Pahami sepenuhnya apa yang Anda berikan hari ini adalah investasi jangka pendek dan jangka panjang Anda. Jangka pendek adalah mengantarkan putra-putri didik kita mendapatkan impian-impian mereka. Memiliki karakter-karakter hebat untuk membangun negeri ini. Untuk bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Namun yang terpenting adalah ini adalah untuk investasi masa depan Anda. Investasi kehidupan setelah kematian kita. Karena kita masuk dalam komunikasi spiritual, maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa yang kita sampaikan adalah proposal masa depan kita dan masa depan anak didik kita. Jadi bagi guru yang suka marah-marah dan emosi di kelas, segera tobat. Karena apa yang Anda sampaikan menjadikan murid Anda benci dengan pelajaran Anda, dan berikutnya dia membenci ilmu yang Anda sampaikan. Kalau dia hanya membenci kita sebagai sosok manusia, mungkin sebatas itu, yaitu sosok individu. Tapi kalau gara-gara kita menyampaikan ilmu, karena anak didik kita tidak suka dengan kita dan akhirnya membenci ilmu itu, maka tentu ini akan menjadi catatan besar bagi kehidupan dia di masa depan. Komunikasi spiritual. Saya ingin bercerita tentang bagaimana perjalanan saya menjadi seorang motivator. Bapak dan Ibu perlu paham, saya seorang dokter hewan. Anda pasti kaget. Saya juga kaget awalnya. Kenapa dokter hewan menjadi motivator? Ceritanya seperti ini. Mungkin di antara yang mendengar ini ada guru saya. Pada tahun 91, tahun 90-91, ajaran itu, saya masuk ke sebuah pesantren di As-Salam Solo, Takhasusiyah. Saat itu dipilihlah orang-orang yang harus mewakili santri untuk berpidato, berceramah 3 bahasa. Dan seorang ustadz, kalau kita memanggilnya guru, kalau saya waktu itu manggilnya ustadz, harus memilih 3 santri yang mewakili bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Arab. Tentu ustadz ini harus memilih orang yang tepat. Dan memang ketika kami dikumpulkan di lapangan, seorang ustadz, namanya Ustadz Edi Suprapto, saat ini beliau di As-Salam Solo, menjadi seorang kepala sekolah di MTS di sana. Mudah-mudahan Allah memberkainya. Beliau memilih yang bahasa Inggris, tentu anak yang pintar dan cerdas bahasa Inggris. Dipilihlah sahabat saya bernama Handono Abror. Handono adalah seorang anak yang memang cerdas. Dia mampu bahasa Inggris bagus, dan hari ini pun dia sudah menyelesaikan profesi dokternya sebagai seorang dokter spesialis. Luar biasa. Kemudian beliau memilih bahasa Indonesia. Yang dipilih tentu seorang yang memang keren. Mampu untuk berbahasa yang baik, mampu menghadirkan entertain atau kelucuan di dalam bahasa pidatonya, dan terpilihlah seorang yang luar biasa bernama Nanang. Semua teman tepuk tangan. Ketika Handono dipilih, semua tepuk tangan. Luar biasa, ketika Nanang dipilih pun semua tepuk tangan. Namun uniknya, untuk bahasa Arab, ternyata yang dipilih bukanlah yang terbaik. Saya tahu, banyak yang terbaik di sana. Ada sahabat saya, Khuzaifah. Ada sahabat saya, Kadarusman. Ada sahabat saya yang mungkin sudah lulusan dari pesantren-pesantren. Namun anehnya, Ustadz Edi ini justru memilih saya. Memilih seorang Aris Ahmad Jaya. Yang notabene bahasa Arabnya pun sama rata dengan yang lainnya.
Tentu hal ini membuat kaget sebagian teman saya. Ya, bagaimana mereka memandang saya? Seorang yang biasa sebagaimana mereka terpilih bahasa Arab. Mereka kaget, saya juga kaget. Namun, pada malam hari, di saat teman-teman saya sedang istirahat, Ustadz Edi ini memanggil saya. Beliau tentu saja memberikan coach kepada saya. Aris, kenapa saya memilihmu? Saya tentu saja tidak tahu. Ustadz Edi berkata, saya memilihmu karena saya ingin bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang bisa dipelajari dan bisa ditampilkan oleh siapapun. Karena saya adalah guru bahasa Arab, saya akan ajari kamu bagaimana caranya pidato bahasa Arab yang baik dan benar. Tentu yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia harus dipilih orang yang memang sudah mampu karena memang mereka sudah punya kemampuan itu. Namun untuk bahasa Arab, saya ingin tunjukkan bahwa bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang bisa dipelajari dan mampu untuk ditampilkan dengan cara belajar yang baik. Akhirnya, Ustadz Edi membimbing saya dengan selembar kertas di situ ada teksnya yang harus saya pahami, yang harus saya pelajari, dan hari yang ditampilkan pun hadir. Semua tepuk tangan dengan penampilan Handono yang luar biasa. Semuanya pun bahagia dan bangga dengan penampilan Nanang yang keren dan menggocok perut luar biasa. Dan disitulah saya merasa betapa momentum itu mahal. Kesempatan itu mahal. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu yang cerdas, di pelajaran yang pertama yang saya sampaikan kepada Anda, yang paling hebat dalam hidup bukanlah kemampuan, tapi momentum atau kesempatan yang diberikan oleh guru kita, oleh pembimbing kita, atas panggung yang bisa kita jadikan momentum. Karenanya, guru harus menciptakan panggung untuk murid ataupun siswa-siswinya. Dan saat itulah, saya tampil tentu dengan berdebar, tentu dengan deg-degan, dan tentu nervous. Sampai hari ini saya masih hafal teksnya. Arafna wa fahimna anna fi zamanil an kathiran nas yatahallaqa subani bi ahlaqi syai'ah kasyurbil khamr wala bil maisir kazina fabidalik atastatiu atataqaddamal ummah idza yatahallaqa suban bi ahlaqi syai'ah kalla summa kalla. Coba bayangkan, tahun 91 saya mengatakan kalimat ini, dan hari ini 2020 saya masih ingat. Tentu hal itu bukan karena saya adalah hebat, tapi karena saya diberikan momentum dan kesempatan. Ingat, momentum dan kesempatan ini akan mengalir pada momentum-momentum berikutnya. Komunikasi spiritual adalah komunikasi empati yang paling tinggi. Apa yang Anda kerjakan tidak hanya berefek pada hari ini, tapi akan berefek pada puluhan tahun ke depan, bahkan pun ketika Anda sudah meninggal. Terima kasih Ustadz Edi, sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan saya. Dan begitu pun ketika saya memainkan entertain, mampu bermain sulap, itu pun atas peran Ustadz saya, Ustadz Lolon Sumarlan. Terima kasih Ustadz Lolon yang mengajarkan beberapa sulap waktu itu. Dan akhirnya saya tertarik, ternyata kehidupan itu adalah ketika seseorang memberikan dengan ikhlas, dengan bahagia, itu akan berefek pada jangka panjang murid-muridnya. Insya Allah saya akan berbagi beberapa teknik sulap kepada Anda pada grup ini secara visual. Dan mudah-mudahan Anda benar-benar memahami komunikasi spiritual adalah komunikasi dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Memberi tanpa harus meminta, dan Allah akan memberikan lebih dengan caranya. Selamat mempraktekkan komunikasi empati. Yang ketiga, yaitu komunikasi spiritual. Anda tidak akan pernah rugi karena Allah yang maha memberi. Anda tidak akan pernah kecewa karena Allah akan senantiasa membersamai Anda dengan penuh cinta. Selamat mempraktekkan komunikasi empati. 1, mengerti sehingga Anda bisa dimengerti. 2, bagaimana Anda mampu menjadi sosok yang benar-benar dicintai dengan Anda memiliki komunikasi cinta. Dan yang ketiga adalah komunikasi spiritual. Sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan masuk ke langkah terakhir dari mengajar gaya motivator.
yaitu langkah kelima dari MGM.